Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah tersebut bisa mempengaruhi pembangunan wilayah lainnya atau di sekitarnya. Selain itu, pusat pertumbuhan biasanya berperan menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Adapun beberapa faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Bisa dijadikan karena faktor geografis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh pembentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Indonesia memiliki tujuan utama menjadikan wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Di antaranya, 1. Kondisi geografis seperti jenis dataran, iklim, dan kesuburan tanah. 2. Lengkapnya fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan infrastruktur jalan dan transportasi sehingga mendukung kondisi ekonomi dan sosial. 3. Adanya industri sehingga banyak lapangan kerja dan tempat tinggal. Mengapa kita perlu mengetahui pusat pertumbuhan wilayah? Dengan mengetahui pusat pertumbuhan wilayah, kita jadi tahu wilayah atau kawasan mana aja yang pertumbuhannya pesat, sehingga kita bisa paham pengaruh dan peran wilayah-wilayah tersebut ke wilayah sekitarnya. Tidak hanya itu, manfaat pusat pertumbuhan di suatu wilayah dari segi budaya adalah terjadinya akulturasi budaya antara penduduk pendatang dan penduduk lokal, serta antar penduduk pendatang sendiri. Adapun teori pusat pertumbuhan wilayah diantaranya yaitu teori kutub pertumbuhan, teori ekonomi, teori polarisasi ekonomi, teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Francois Peroix pada tahun 1955. Ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki kecepatan dan intensitas masing-masing berdasarkan potensial yang ada. Menurut Peroix, pusat pertumbuhan akan menimbulkan dua dampak yang disebut kekuatan sentrifugal dan sentripetal. Teori ekonomi menetes ke bawah yang dikemukakan oleh Hirschman pada tahun 1959. Pembangunan ini biasa terfokus pada sektor penting saja, industri, dengan harapan dapat menstimulasi sektor lainnya. Coba lihat gambar di bawah ini. Kita kira-kira gambaran teori trickle down seperti tumpukan gelas di sebelah kiri, namun kenyataannya yang terjadi digambar oleh tumpukan gelas di sebelah kanan. Sobat jenius, menurut Elo, apa contoh nyata dari gambaran kondisi ini? Fenomena ini dicerminkan oleh salah satu kota yang menjadi pusat industri di Indonesia, yaitu kota Karawang. Di kota ini, Elo bisa lihat banyak banget perusahaan dan pabrik yang produk-produknya pasti Elo kenali. Berdasarkan ekspektasi teori trickle down tadi, harusnya berkembangnya industri dan pabrik di Karawang ini dapat mendorong perkembangan sektor lainnya. Namun kenyataannya, lahan pertanian di sana justru semakin sempit dikarenakan pembangunan industri yang terus meluas. Teori polarisasi ekonomi. Berdasarkan teori polarisasi ekonomi 1955 oleh Gunnar Myrdal, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagang. Untuk contoh paling mudah, kita bisa bahas di desa dan kota. Menurut teori ini, kota sebagai pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran. Pinggiran di sini biasanya berarti desa dan daerah lainnya di sekitar kota. Pertanyaannya, apakah ini suatu hal yang baik? Adapun dampak positif dan negatif fenomena ini dapat kita lihat sebagai berikut. Bisa dilihat dari dampak di atas, sebenarnya
Polarisasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi baik di pusat pertumbuhan kota maupun di daerah sekitarnya atau pedesaan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir backwash effect tadi? Dapat dilakukan pembatasan migrasi atau urbanisasi, pencegahan modal keluar dari daerah pinggiran, serta pembangunan di daerah pinggiran dan pedesaan. Teori tempat sentral. Menurut teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Thierry Thaler, tempat sentral merupakan pusat pasar untuk pertukaran barang dan jasa. Faktor lokasi sangat penting dalam pemasaran. Selain itu, antara tempat sentral akan saling bersaing satu sama lain. Menurut teori ini, ada 3 macam hierarki tempat sentral yang dinotisikan dengan K. Supaya nggak bingung, coba lihat ilustrasi di bawah ini.